Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari kelas C. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan keempat tentang yuridiski dan asas berlaku hukum pidana cyber. Yang pertama, tantangan yurisdiksi dalam cybercrime. Cybercrime menghadirkan tantangan unik dalam penentuan yurisdiksi karena sifatnya yang borderless atau tidak mengenal batas geografis, virtual atau tidak ada lokasi fisik yang jelas, dan melibatkan multi yurisdiksi di mana pelaku, korban, dan server bisa berada di negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang hacker Indonesia dapat menyerang server di Amerika Serikat dengan korban yang berada di Eropa. Kompleksitas ini membuat penentuan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempat delikti atau waktu terjadinya tindak pidana menjadi sangat krusial namun sulit untuk ditetapkan. Kedua, konsep locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana yang sangat penting untuk menentukan berlaku atau tidaknya hukum pidana Indonesia, serta menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Van Hamel menggambarkan teori locus delicti yang mencakup 4 aspek. Yang pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang digunakan pekerja, tempat akibat langsung timbul, dan tempat akibat konstitutif diambil. Sementara itu, tempat delikti atau waktu terjadinya tindak pidana sangat relevan terkait dengan pasal 1 KUHP tentang legalitas, pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab, dan pasal 45 KUHP tentang umur pelaku, pasal 79 KUHP tentang daluarsa, dan pasal 57 HIR tentang tertangkap tangan. Ketiga, asas legalitas dan variannya. Asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan prinsip Latin nullum delictum, nulla poena sine praevie lege poenali yang dicetuskan oleh Ansel von Voorbeek tahun 1801, konsekuensi dari asas legalitas formil ini adalah perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Analogi dilarang untuk menciptakan tindak pidana baru, dan aturan pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Namun, Indonesia juga menganut asas legalitas material berdasarkan pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengakui hukum tidak tertulis dan mewajibkan hakim menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancangan KUHP baru bahkan memperkuat prinsip ini dengan tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup, sehingga pelanggaran adat setempat bisa dipidana walaupun tidak diatur dalam undang-undang tertulis. Keempat, 4 asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Indonesia menganut 4 asas pokok dalam berlakunya hukum pidana. Pertama, asas teritorial pasal 2 sampai 3 KUHP dan menyatakan hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia meliputi daratan, laut 12 mil, udara di atasnya, serta diperluas ke kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. Kedua, asas personal atau nasional aktif pasal 5 sampai 7 KUHP yang berarti hukum Indonesia mengikuti WNI kemanapun mereka berada, baik untuk kejahatan yang mengancam kepentingan negara maupun kejahatan umum yang diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan dilakukan. Ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4, 7, 8 KUHP yang melindungi kepentingan negara Indonesia dan berlaku untuk WNI maupun orang asing, mencakup kejahatan terhadap keamanan negara, martabat presiden, merek atau materai pemerintah,
pemalsuan surat utang Indonesia, kejahatan jabatan, dan kejahatan pelayaran. Keempat, asas universal. Pasal 4 ayat 2 dan 4, pasal 9 KUHP yang berlaku demi kepentingan dunia internasional untuk siapapun dan dimanapun, seperti pemalsuan mata uang atau konversi Jenewa tahun 1929 dan pembencangan laut atau udara, Konvensi Tokyo 1963, Den Haag 1970, Montreal 1971. Kemudian di kelima ada pengecualian dan tantangan implementasi. Pasal 9 KUHP memberikan pengecualian berdasarkan hukum internasional melalui hak imunitas untuk kepala negara asing beserta keluarga, duta besar beserta keluarga, anak buah kapal perang asing, dan pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Dalam konteks cybercrime, tantangan penegak hukum lintas negara semakin kompleks karena server yang berada di luar negeri atau cloud computing, anonimitas melalui dark web, VPN, dan proxy, kerjasama internasional yang lambat melalui mutual legal assistance, serta perbedaan regulasi dan extradition treaties antar negara. Solusi yang ditawarkan meliputi perjanjian bilateral atau regional seperti ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat melalui Interpol dan ASEANPol, harmonisasi hukum menggunakan model law on general, dan capacity building melalui pelatihan bersama. Kemudian terakhir kesimpulan, penentuan locus dan tempus delicti dalam cybercrime sangat sulit karena sifat kejahatan yang borderless dan virtual. Indonesia menerapkan 4 asas berlaku hukum pidana. Pertama, teritorial, personal, aktif, perlindungan atau nasional pasif, dan universal. Dengan pengecualian berdasarkan hukum internasional melalui hak imunitas. Kompleksitas yurisdiksi cybercrime membutuhkan kerjasama internasional yang solid, harmonisasi regulasi antar negara, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk dapat menangani kejahatan cyber yang melampaui batas-batas teritorial negara secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.